Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi setelah kita lulus kuliah? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu transisi terbesar dalam hidup. Lompatan dari dunia kampus yang serba teratur ke dunia kerja yang, ya, jauh lebih dinamis. Ini bukan cuma soal ganti status, tapi benar-benar ganti aturan main. Yuk, kita cari tahu bareng cara menaklukkannya. Ini nih, pertanyaan yang sering banget ditanyain mahasiswa. IPK cum laude gue ini beneran jaminan sukses nggak sih? Kita kan dari dulu selalu diajarin kalau nilai bagus itu tiket emas kemana-mana. Tapi apa bener di dunia kerja kenyataannya seindah itu? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Oke, jadi ini dia agendanya. Kita mulai dari soal culture shock pas pertama kali masuk kerja. Terus kita bedah aturan main baru yang wajib banget kamu kuasai. Dan yang paling penting, kita langsung masuk ke strategi praktisnya, gimana cara bangun skill, cari pengalaman nyata, dan ngebentuk mindset seorang profesional sejati. Kita mulai dari bagian pertama, kejutan transisi. Nah, ini tuh momen aha, atau mungkin lebih tepatnya, waduh, pas kita sadar kalau semua yang kita pelajari di kuliah ternyata nggak 100% berlaku di dunia kerja. Ekspektasi ketemu realita, dan seringnya sih mereka tabrakan. Ini dia nih, jurang pemisah yang sering nggak kita lihat. Banyak yang mikir dunia kerja itu kayak kuliah jilid 2, padahal sistem operasinya beda total. Ini bukan soal upgrade kebiasaan belajar kamu, tapi lebih ke install ulang seluruh cara berpikir kamu dari nol. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Supaya bisa menang di permainan baru ini, kita harus tahu dulu aturannya kan? Ada 7 perbedaan mendasar antara dunia kampus dan kantor yang wajib banget kamu pahami. Perbedaan nomor 1, fokusnya geser total. Waktu di kampus, begadang semalaman buat ujian itu dihargai sebagai usaha. Kalau di kantor, yang penting itu hasilnya, outputnya. Pertanyaannya bukan lagi seberapa keras kamu belajar, tapi masalah apa yang berhasil kamu beresin. Berikutnya, cara kamu dinilai juga berubah drastis. Lupakan IPK. Di dunia kerja, rapor kamu itu namanya KPI, atau Key Performance Indicators. Ini adalah target-target terukur yang nunjukin seberapa besar dampak kerjaan kamu. IPK tinggi itu ibarat trailer film yang keren, tapi KPI itu review filmnya setelah orang nonton. Dan ini dia, soal deadline. Di kampus, telat kumpulin tugas, paling-paling nilainya dikurangin. Nah, di dunia kerja, satu deadline yang kelewat bisa memicu efek domino. Proyek jadi telat, klien ngamuk, kerjaan tim lain jadi macet, dan perusahaan bisa rugi. Jadi, taruhannya beda banget. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. 3 yang pertama udah kita bahas. Sekarang coba deh lihat poin-poin lainnya. Lihat kolom gaya belajar. Dari yang dibimbing, jadi mandiri. Nggak ada lagi dosen yang bakal ngingetin. Terus lihat lingkungan. Dari yang cenderung suportif, jadi kompetitif. Dan tentu aja yang paling kerasa, finansial. Dari kita bayar uang kuliah, jadi kita yang dibayar. Ini sih bener-bener putar balik 180 derajat. Oke, kita udah tahu masalahnya. Terus solusinya gimana? Bagian ketiga ini isinya soal aksi. Langkah pertama, berhenti terobsesi sama nilai dan mulai bangun kotak peralatan yang isinya skill-skill yang beneran dicari di dunia kerja. Terus, skill apa aja yang harus ada di kotak peralatan kamu? Tentu ada hard skill kayak coding atau analisis data. Tapi yang sering jadi pembeda itu justru soft skill. Kamu bisa aja jadi coder paling jago sedunia. Tapi kalau kamu nggak bisa jelasin idemu ke tim, ya kemampuan teknismu itu jadi nggak maksimal. Kombinasi keduanya inilah yang bikin seorang profesional jadi luar biasa. Gimana cara ngebuktiin kamu punya semua skill ini? Jangan cuma ngomong, tapi tunjukin. Caranya, bikin portofolio. Mulai aja dari proyek iseng yang kamu kerjain pas weekend, terus pajang kodenya di GitHub. Puncaknya, coba bikin sesuatu yang nyata, aplikasi simple, website, yang bisa kamu pamerin pas wawancara. Ini bukti konkret, bukan cuma janji. Strategi berikutnya, jangan cuma belajar teori di kelas. Kamu harus turun langsung dan kotor-kotoran. Pengalaman di dunia nyata itu jembatan paling penting yang nyambungin apa yang kamu baca di buku sama masalah yang beneran harus dipecahin di dunia kerja. Jalannya tuh banyak banget. Magang itu udah pasti pilihan utama, tapi jangan berhenti di situ. Coba deh ambil proyek freelance kecil-kecilan, ikut kompetisi atau hackathon buat ngetes kemampuan di bawah tekanan. Bahkan sekedar datang ke seminar industri aja bisa buka wawasan dan nambah kenalan baru loh. Setiap langkah kecil ini adalah investasi berharga buat CV kamu. Nah, sekarang kita sampai ke fondasinya. Kamu bisa aja punya semua skill teknis dan pengalaman magang paling keren, tapi tanpa yang satu ini, semuanya bisa jadi sia-sia. Kita ngomongin soal perubahan paling penting, yaitu perubahan di dalam kepala kamu. Mindset seorang profesional. Ini dia inti perubahannya. Dari belajar biar dapat A, jadi belajar biar bisa kasih kontribusi.
Fokusnya bukan lagi soal pencapaian pribadi buat ditranskrip, tapi soal kontribusi buat tim. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa saya dapat, tapi apa yang bisa saya kasih biar tim ini sukses. Jadi, apa sih kunci suksesnya? Ingat 3 kata ini. Adaptif, konsisten, dan berorientasi pada hasil. Kamu harus bisa beradaptasi sama perubahan. Konsisten dalam kualitas kerja, dan selalu fokus pada hasil akhir yang mau dicapai. 3 hal ini adalah mata uang paling berharga di dunia profesional. Oke, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Saat ini kamu lagi membangun apa? Sebuah transkrip nilai yang kelihatan bagus di atas kertas, atau sebuah karir yang kokoh buat masa depan? Karena percaya deh, keduanya itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Pilihannya ada di tangan kamu.